berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ini para tiktoker semua di tempat ini. Haleluya. Saudara, TikTok itu ternyata luar biasa pengaruhnya ya bagi generasi muda, bahkan bagi juga generasi milenial, tapi yang generasi kolonial yang berhati milenial. Ya saudara, di Filipina yang saya juga terkejut kemenangan dari putranya Presiden Marcos almarhum bangkit kembali berkuasa, putranya gara-gara apa saudaraku, masuk jalur TikTok. Tadinya nggak punya suara dia pemilu di Filipina, tapi gara-gara masuk TikTok bisa dapat sebanyak suara dan menang jadi presiden Filipina. Saudara, apa yang kita pelajari dari situ? Dunia kita ini sedang berubah. Haleluya, amin. Yang kita memang menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Artinya apa? Kasihnya atas kita tidak berubah, kuasanya tidak berubah atas kita, anugerahnya tidak berubah. Tapi di dalam dia bekerja, di dalam dia berkarya, di dalam mujizatnya, dia adalah Allah yang terus bergerak dan dinamis. Bukan buat Tuhan kita. Haleluya. Setuju atau tidak setuju, kita kenal Allah yang seperti itu. Allah yang tidak mau hal-hal yang lama, Allah yang mau terus bergerak hal-hal yang baru. Haleluya, amin. So itu izinkan saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan tema, tolong boleh ditampilkan, yaitu radically change gitu. Saya sampaikan tentang thank you. Totally berubah, sama sekali berubah. Katakan sama saya, berubah. Haleluya. Sekali lagi apa? Berubah. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita Alkitab yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Karena Allah suka hal-hal baru. Haleluya, amin. Dia bukan Allah yang anak-anaknya suka berkutat di hal-hal lama. Dia ingin anak-anaknya mengalami hal-hal baru. Meskipun rasanya untuk menikmati hal-hal baru kita harus keluar dari zona nyaman kita. Pak Albert kan ngerasain, dan kawan-kawan pengerja di Mangga 2 Square CK3 ini, betapa rasanya nggak nyaman ya, berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Haleluya. Meskipun saya cuma dari jauh dengar cerita Pak Albert, rasanya hati ikut berdebar-debar gitu loh ya. Tetapi puji Tuhan, Allah bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bersama buat Tuhan kita. Radically change. Jadi berubah secara radikal gitu. Kata radikal seringkali dikonotasikan negatif. Padahal kata radikal itu sebetulnya baik. Cuma seringkali orang-orang yang di luar sana menggunakannya dengan tidak baik. Tetapi sebuah kata radikal itu baik. Berubah secara radikal. Bukan tanggung-tanggung, tapi ngalamin perubahan secara radikal, sehingga kita mengalami perubahan dan kita akan tidak pernah sama lagi. Never be the same. Enggak pernah sama lagi. Haleluya. Katakan pada diri saudara, enggak pernah sama lagi. Haleluya. Aku tidak pernah sama lagi. 3, 4. Aku tidak pernah sama lagi. Sejak kita kenal Yesus, kita tidak pernah sama lagi. Dan Tuhan terus proses hidup kita menjadi semakin sempurna dan semakin sempurna. Apapun itu bentuknya. Termasuk situasi-situasi. Termasuk pandemi yang Tuhan izinkan 2 tahun terakhir ini. Haleluya. Kalau sampai pandemi begini rupa masih juga tidak mengubah kita, apalagi yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Gunakan kesempatan ini untuk berubah. Dunia ini sedang berubah loh. Yang namanya virus saja terus berubah kan, bermutasi istilahnya ya kan. Tapi ada satu hal yang mungkin membuat hati Tuhan sedih. Banyak anak Tuhan, orang-orang percaya yang enggan berubah, yang tidak mau berubah. Haleluya, stagnan dan mandek. Tapi ini waktunya untuk kita mengalami terobosan dan perubahan gereja Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pandemi itu Tuhan izinkan untuk membuat
Segalanya berubah, termasuk model bergereja berubah, cara-cara ibadah berubah, hubungan antar manusia berubah satu dengan yang lain. Dulu mungkin kita lebih dekat sama manusia, sesama manusia, mengandalkan manusia daripada kepada Tuhan. Pandemi membuat kita harus jaga jarak antar manusia. Supaya apa? Supaya kita lebih mendekat jaraknya sama Tuhan daripada kepada manusia. Halo, amin. Dulu mungkin maaf banyak gereja, yang penting sound system bagus, suara merdu. Tapi terpaksa kita harus ditutup pakai masker. Sebab mungkin Tuhan gak terlalu penting suaramu merdu atau enggak. Yang penting hatimu memuji nyembah Tuhan dengan sejati, bangga. Terutama buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan temukan satu umat gereja yang menyenangkan hatinya. Dan biarlah Tuhan dapati jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang beda. Yang beda. Namanya saja tempat ini, tidak tahu nanti tempatnya berpindah lagi ya kan. Tapi yang hari ini Tuhan kasih Hotel Neo. Kata Neo itu artinya new atau baru. Haleluya. Tuhan mau engkau mengalami hal baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, termasuk ketika ada hal yang baru yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi gini, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Allah itu memenuhi seseorang, seseorang itu menjadi manusia yang baru, menjadi tidak pernah sama lagi. Ya kan, zaman dulu padahal belum ditebus sama Tuhan Yesus, tapi ada orang-orang yang disebut nabi-nabi, raja-raja yang pilihan Tuhan, diurapi secara khusus oleh Roh Kudus, dan ia menjadi manusia yang sama sekali baru. Termasuk orang yang bernama Saul. Siapa saudara? Saul ini sebetulnya nggak cakep-cakep amat secara pepandangan Tuhan, nggak termasuk kriteria amat. Sebetulnya Tuhan lagi cari seseorang yang lebih pas. Tapi oleh bangsa Israel yang disodor-sodorin itu Saul. Gitu saudaraku. Ini tongkrongannya oke, gitu, lebih tinggi katanya dari rata-rata orang Israel. Ini loh Tuhan jadiin raja ya Tuhan. Dan Tuhan itu lagi nyari siapa? Memang belakangan Tuhan temukan siapa? Daud bin Isai. Tapi pada waktu peristiwa ini terjadi, mungkin Tuhan belum temukan gitu. Lalu Tuhan disodor-sodorin Saul, dan karena doa umatnya, ya sudahlah Saul ya. Tapi Saul harus dipenuhi dengan Roh Allah. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Samuel mendoakan Saul, terjadilah hal ini. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Lalu baca bersama 2-3, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi apa saudara? Manusia lain. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus, apalagi orang-orang yang menyebut dirinya insan Pentakosta, itu harusnya berubah jadi manusia lain gitu loh. Kecenderungan hatinya itu berubah, tidak pernah sama lagi. Loh Pak, tapi akhirnya karena Saul undur dari Tuhan. Nah itu sayangnya, ada orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tapi tidak mau hidupnya terus dipimpin sama Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan Roh Tuhan undur dari Saul. Lalu Tuhan mengurapi Daud. Tuhan menemukan Daud. Daud yang mana? Oh saudaraku, Daud bukannya Daud yang gak pernah bikin dosa. Bahkan dosanya lebih parah sebetulnya daripada Saul sebetulnya. Ya kan? Tapi yang satu hal yang ada di hati Daud itu apa? Begitu dia bertobat menyesali dosanya, Daud tuh ngomong gini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Sebab Daud tahu tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Kalau hari-hari ini kita dengar berita Pentakosta ketiga, tangkap baik-baik. Ini penting. Karena tanpa Pentakosta, tanpa curahan Roh Kudus, gereja itu cuma kumpulan orang-orang lemah, nggak berdaya. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika Pentakosta terjadi, lihat. Murid-murid Yesus berubah sama sekali. Petrus yang begitu pengecut,
Sama mbak-mbak aja takut, betul nggak? Sama mbak-mbak yang, ini kan muridnya Yesus ya, kamu kenal ya sama dia ya? Oh enggak, gitu. Sama mbak-mbak aja takut. Petrus itu, tapi diubahkan ketika dia mengalami pengalaman upper room itu, pengalaman Pentakosta itu. Haleluya. Begitu pula dengan murid-murid Yesus yang lain. Tiba-tiba mereka never be the same. Enggak pernah sama lagi. Saudaraku, ya setiap kita boleh mengalami pengalaman Pentakosta. Siapa di sini pernah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus? Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Pak Albert boleh dilihat yang mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, boleh lambaikan tangannya. Aha, berapa persen nih kira-kira nih Pak Albert ya? Oke, Pak Albert bisa melihat. Dan ada yang setengah tiang. Setengah tiang itu kayaknya gini. Gua udah penuh Roh Kudus belum ya gitu. Saudara, saya mau saksikan sama saudara, pengalaman baptisan Roh Kudus itu pasti saudara berasa kok. Ngalami sesuatu yang baru dalam hidupmu, dinamika yang baru, terobosan yang baru. Amin. Begitu juga murid Yesus. Ini kita akan baca satu perikop Bapak Ibu Saudaraku ya tentang, ini saya suka kisah ini. Kenapa saya suka kisah yang kita baca ini? Karena kisah ini terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada kisah Rasul pasal 1 di mana Roh Kudus dinanti-nanti. Lalu kemudian yang kedua Roh Kudus Pentakosta dicurahkan. Lalu yang ketiga terjadilah peristiwa ini. Peristiwa yang mana Pak? Peristiwa di mana Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Ya, mereka, saya percaya Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah itu bukan pertama kalinya. Saudara percaya itu bukan? Pasti sudah sering dong ya. Tapi masalahnya adalah before and after Pentecost, peristiwanya urusannya jadi beda. Mereka sudah sering masuk bait Allah sebelum dipenuhi Pentakosta, tetapi ketika mereka dipenuhi Pentakosta, mereka masuk beribadah ke bait Allah dengan berbeda. Ada perbedaan antara before and after. Nah ini before and after, sebelum dan sesudah Pentakosta. Kata kunci ini saudara mesti tangkap baik-baik. Sebelum dan sesudah pengalaman Pentakosta harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Ayo kita lihat perubahan yang drastis ini yang seperti apa. Petrus yang tadinya gak pernah melakukan mujizat, doa untuk mujizat, baru kali itu. Biasanya Yesus yang lakukan, dia cuma penggembira. Tapi mulai hari itu terjadi mujizat yang pertama di pintu gerbang bait Allah. Saudara rindu gereja Tuhan mengalami mujizat-mujizat hari ini. Haleluya, mari kita rindukan bersama. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan dulu ya saudaraku, dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ini peristiwanya. Saya akan baca bagi saudara. 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat dengan sangat spesifik, nggak langsung ngomong, dia tidak langsung bilang Petrus dan Yohanes menuju bait Allah gitu, nggak, tapi dijelasin spesifik suatu hari yang khusus, hari menjelang waktu beribadah, yaitu pukul 3 petang menurut adat Yahudi pada waktu itu. Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi sudah dari sejak dulu lumpuh, dan ia harus diusung. Tiap hari itu orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta saudara? Sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat, si lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta saudara? Meminta sedekah. Lalu mereka menatap dia. Mereka itu siapa? Petrus dan Yohanes menatap siapa? Si lumpuh itu. Dan Petrusnya berkata, lihatlah kepada kami. Dia ucapkan, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu, si lumpuh itu menatap mereka, menatap Petrus dengan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Perhatikan terjadi
menatap mata pada waktu itu ya. Tetapi Petrus lalu berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Berikutnya ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 baca bersama yuk. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Perhatikan di ayat yang barusan kita baca ada kata apa? Ada orang yang biasanya ya biasanya apa? Ya itu orang yang ada di situ, ya gitu itu biasanya. Petrus dan Yohanes juga biasanya ya dulu ya keluar masuk bait Allah ya kayak gitu biasanya. Tapi dengar baik-baik, sejak Pentakosta never be the same. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita coba lihat ya, perubahan apa sih yang terjadi gitu. Perubahan apa yang terjadi dan yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, insan-insan Pentakosta khususnya. Nah, yang pertama adalah kita harus menyikapi rutinitas dengan berbeda. Baca bersama 2-3, menyikapi rutinitas dengan berbeda. Kenapa? Gini loh Bapak Ibu Saudara, rutinitas itu baik, betul. Hari Minggu datang beribadah, jangan telat, ya kan? Rutin itu baik. Ya kan? Sesuatu kalau tidak rutin nanti acak-acakan. Betul nggak? Saudara ke kantor ya harus rutin pada jam yang ditentukan. Betul? Bapak saudaraku kalau masih studi sekolah ya harus sekolah pada waktu yang ditentukan. Rutin, nggak apa-apa, nggak salah dengan rutinitas. Itu baik. Cuman mari kita hati-hati kalau rutinitas tidak kita sikapi dengan berbeda setiap waktu. Maka kita akan terperangkap dalam yang namanya sekedar rutinitas, yang lama-lama rutin seperti itu sampai kita tidak doesn't feel anything gitu loh, nggak merasakan sesuatu apa-apa lagi karena saking sudah rutinnya. Halo, ya suami istri ya, waduh waktu masih bulan madu, wah semuanya rasanya itu begitu seger, begitu asik deh pokoknya deh, ya kan I love you setiap hari. Tapi setelah rutin, mungkin masih I love you, tapi I love you-nya sudah nggak ada perasaan apa-apa lagi gitu loh. Haleluya. Karena apa? Rutin. Apa saudara? Rutin. Wow, gereja Tuhan, maaf ya, dulu rutin. Wah, waktu pertama kali dijadwal menjadi ushers di depan, menyambut jemaat di depan. Puji Tuhan ya, tadi ada ushers di depan sana. Wah dulu jangan aku nggak apa jadi asyas apa ya belum belajar salamin jemaat sampai doa puasa untangnya itu jadi asyas saudara, persiapannya sungguh-sungguh. Tapi karena rutin, waktu pertama kali itu seger gitu. Shalom, apa kabar, sehat ya, puji Tuhan ya, silakan masuk gitu, kelihatan gitu wajahnya itu begitu sukacita. Tapi karena rutin, lama-lama shalomnya udah kayak robot. Shalom kayak robot gitu saudara. Serem kan? Rutin. Dulu ibadah tuh tempatnya baru apalagi gitu ya. Rasanya haleluya gitu. Tapi setelah rutin ya gitu itu. Sampai kadang-kadang saya tuh gemes kalau ada pengumuman gereja tuh kayak gini tuh saya paling gemes deh. Ya, semoga nggak terjadi di sini ya. Gini,
Ibadah kita minggu depan akan berlangsung seperti biasa. Ini seperti biasa gitu ya. Itu jelek banget. Harusnya kita tuh expect sesuatu tuh luar biasa setiap minggu. Lu gak ada amin, ya kan? Ini tebakan buat Tuhan. Tadi Pak Albert bilang, Pak ini baru pertemuan kelima di tempat ini. Puji Tuhan, mumpung baru yang kelima. Hati-hati dengan rutinitas. Haleluya. Ya kan? Hati-hati dengan rutinitas. Sikapi setiap kali besok mau ke Neo, kalau Tuhan masih izinkan pakai di tempat ini, expect sesuatu, harapkan sesuatu dari Tuhan gitu. Haleluya. Jangan doesn't expect. Wes orang Jerman bilang, wes ngono ya ngono gitu saudaraku ya. Semoga jangan ada yang kayak gitu ya. Ini waktu untuk ngalamin perubahan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan pandemi, Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagi gereja supaya Tuhan mengejutkan gerejanya untuk mau berubah. Mau berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Menyikapi rutinitas dengan berbeda. Kenapa sampai disebutkan tadi? Pada suatu hari itu menjelang jam 3 petang naiklah Petrus. Kenapa? Karena Roh Kudus mau ngomong gini dalam catatan Kisah Rasul. Biasanya itu gak ada apa-apa. Tapi di hari itu, di jam yang sama itu, ada sesuatu yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Yang berbeda apa? Berikutnya kita lihat yuk. Yaitu ketika Petrus dan Yohanes masuk ke situ, lihat orang yang sama di situ, lumpuh sejak lahirnya ada di situ, deprok di situ, untuk urusan minta sedekah dikatakan setiap hari orang itu ada di situ. Biasanya itu orang ada di situ. Dan biasanya Petrus dan Yohanes masuk ke situ, ya lihat itu orang. Biasanya. Tapi sejak Pentakosta ada sesuatu yang berbeda. Amen. Sudah lihat itu? Memiliki cara pandang yang berbeda. Nah ini nanti kita lihat toh. Aneh kan? Aneh kan? Petrus Yohanes biasanya lewat situ, lihat itu orang. Udah gak dianggap orang kali, nyelonong gitu aja. Tapi sejak Pentakosta, pandangan mereka ngelihat orang itu lain. Apalagi orangnya itu orang minta sedekah, orang yang ngeri loh gereja Tuhan kalau nggak hati-hati. Karena orang pikir makin Pentakosta diberkati berlimpah-limpah. Melihat orang sederhana dianggap bukan orang. Halo? Tadi Pak Abad bilang, Pak, ya puji Tuhan, Tuhan kirim di jemaat sini orang-orang yang sederhana. Amin. Loh kalau gak sederhana mau apa sih gereja Tuhan? Mau mewah-mewahan. Orang di luar sana tuh lihat orang Kristen herannya apa? Diberkati ya, kaya ya, begitu ikut Yesus kok diberkati ya, tapi makin diberkati kok sombongnya makin luar biasa ya, kayak gitu saudara. Sampai ngelihat orang, apalagi orang minta sedekah gak dianggap orang. Yuk kita minta kerinduan itu Tuhan taruh di hati kita. Yuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Punya hati gitu loh. Kalau belum punya, minta gitu sama Tuhan. Jangan ya gini. No. Itu bahaya. Kita kalau sudah mati rasa ngelihat jiwa-jiwa, itu sudah pikir normal kan selama ini kan? Padahal itu sangat gak normal. Gereja Tuhan, gimana kita bisa menjadi kesaksian? Tapi yuk minta perubahan gitu loh. Keluar, melihat tukang parkir, ngomong apa sih? Saya hari ini, saudaraku ya, saya sama istri, udah kayak gitu. Terus ketemu orang itu ya, sekarang dulu tuh maaf ya, saya orangnya kaku, orangnya gitu ya. Itu ngelihat orang, tukang parkir ya, nggak gitu loh, nggak nganggep itu orang. Itu orangnya di loket parkiran itu ya
dianggap mesin gitu aja dah. Tapi hari-hari ini yuk kita nganggap orang adalah orang. Ya, kayak lagu pujian dulu tuh, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari lihat wajah kanan kiri. Di wajahmu, oh kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amen. Loh kok beda ya? Dulu Petrus Yohanes masuk itu pintu, lihat itu orang, nggak nganggep, kok sekarang beda. Mari gereja Tuhan, Neo, tempat ini bukan cuma gedungnya, ruangannya baru, sikap hati kita, cara pandang kita juga baru. Yang mengatakan amin, haleluya. Minta sama Tuhan melihat segala sesuatu baru. Cara pandang kita akan jiwa-jiwa baru. Ini udah terlalu lama loh gereja ini, Tuhan berkati aku gitu kan. Dulu oke. Tapi kalau gitu terus, kita nggak nyampe pada rencana Tuhan sesungguhnya. Kita diberkati itu untuk menjadi berkat kan gitu. Tapi ternyata enggak. Berkati orang lain masih berpeting. Ini waktu untuk berubah. Ini waktu untuk berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, enggak 2 square Neo. Dan enggak usah terlalu peduli yang lain kayak gimana. Biarin, itu urusan mereka. Tapi urusan jemaat Tuhan yang baru di tempat ini, kita mau berubah. Never be the same. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, cara pandang kita melihat orang, melihat manusia, melihat jiwa-jiwa harus berubah. Dan cara pandang kita terhadap apa, saudaraku? Terhadap uang, terhadap mamon harus berubah. Yang berubah di dalam kisah ini yang menarik, saudaraku, bukan cuma Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ngomong gini, emas dan perak aku enggak punya, tapi aku punya satu nama yang kau perlu dengar, nama Yesus dari Nazaret. Amin. Oh, krisis ekonomi itu bagus loh. Oh, enggak ada amin, haleluya. Karena krisis ekonomi itu akan mengubah cara pandang banyak orang tentang materi. Menurut para ahli ekonomi, yang paling terdampak dengan krisis ekonomi adalah orang menengah ke atas. Loh, kaget juga, kenapa ya? Iya, karena yang ke bawah itu banyak bantalannya, banyak dan sebagainya, saudaraku ya, udah biasa gitu. Tapi menengah ke atas, yang biasanya punya standar hidup segini, harus turun, itu sakit banget. Tapi itu bagus di hadapan Tuhan. Karena kita bilang gini, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu iman dalam nama Yesus Tuhan. Amen. Ada orang-orang yang digoncang sih pandemi usahanya, tapi syukurlah, puji Tuhan, depositoku masih cukup. Haleluya. Puji Tuhan, perusahaanku stabil, bonafit, aku masih bisa bertahan di sini. Itu artinya masih bisa digoncang. Yang tidak tergoncangkan akan digoncang. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Pokoknya apa yang menurut saudara nggak bisa digoncang, itu akan digoncang. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Mumpung itu belum terjadi, pegang teguh nama Yesus, kuatkan iman kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Tuhan pasti tolong kita asal kita tidak mengandalkan hal yang lain kecuali nama Yesus. Petrus dan Yohanes melihat dengan cara yang berbeda tentang emas dan perak.
Dan puji Tuhannya si lumpuh juga gitu hari itu. Tiap hari si lumpuh itu apa? Fokusnya pada kaleng sedekah. Tadi kan yang kita lihat ya. Dia pikir hidupnya tergantung dari itu. Sampai Petrus ngajarin, miliki cara pandang yang beda. Kalau engkau punya iman hanya cuma sekaleng sedekah, engkau akan selama-lamanya cuma dapat sekaleng sedekah. Tapi kalau engkau punya nama Yesus, engkau memiliki segalanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Cara pandang kita berbeda. Makin kita melihat deru krisis ekonomi itu terjadi, makin kita bersyukur kita punya Tuhan kayak Dia. Haleluya, yang punya segalanya. Cara pandang kita terhadap jiwa-jiwa, cara pandang kita terhadap materi harus berubah hari-hari. Kalau tidak, kita akan digoncangkan. Itu Tuhan. Setuju atau tidak setuju, itu Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini semua mau setuju, berubah. Never be the same. Haleluya. Cara pandangnya berubah. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita melakukan, Bapak Saudara, tindakan yang berbeda. Yuk dibaca 2-3. Melakukan tindakan yang apa? Yang berbeda. Jadi kita jangan cuma yang pertama, Saudara, menyikapi rutinitas dengan berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, tapi mari kita mulai menunjukkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang berbeda. Karena iman tanpa perbuatan adalah apa, Saudara? Mati. Ada banyak orang ngerti kebenaran tapi tidak mau berjalan dalam kebenaran. Banyak orang mau mendengar firman tapi nggak mau menjadi pelaku firman. Itu sebabnya tidak terjadi sesuatu. Karena iman baru menghasilkan sesuatu, menghasilkan mukjizat ketika kita mau melangkah dengan iman dan bertindak. Yang mengatakan amin, haleluya. Dan untuk bertindak berbeda itu nggak mudah. Untuk keluar dari zona nyaman itu nggak gampang. Jangan bayangin zona nyaman itu orang yang harta kekayaannya nggak habis 7 turunan. Ya, 8 tikungan, ya bukan gitu ya saudara gue. Ada orang yang, itu orang-orang zona nyaman, kaya raya, tapi ternyata zona nyaman juga menghinggapi orang-orang yang miskin. Pernah ada suatu penelitian ya, saudara, percobaan eksperimen, diambillah orang miskin dari kolong jembatan, yang sudah lama biasa tidur di kolong jembatan, ditaruh di hotel. Kayak hotel Neo gitu, dikasih tempat di hotel. Nggak betah, saudara. Karena lebih betah di kolong jembatan. Karena kolong jembatan itu tempat yang nyaman sudahan buat dia. Setiap orang punya zona nyamannya masing-masing. Sehingga kalau disuruh berubah itu, bahasa Jermannya angel, saudaraku ya, sulit. Coba perhatikan saudara, ini sekarang kita mulai dari hal-hal yang ringan, yang gampang aja ya. Saya keliling di beberapa hari Minggu, ketemu jemaat itu padahal kursinya kan udah digeser-geser gitu ya saudaraku ya, karena pandemi jaga jarak. Duduknya ya masih di situ, gitu. Ya ini memang dari dulu terkenal itu bapak itu, duduknya di situ. Nanti kalau tempat duduknya ditempatin orangnya diusir, tempat duduk saya gitu. Karena sudah dikapling gitu saudara ya. Dulu, sekarang dan selamanya aku harus di sini. Nanti ditanya, kenapa Pak kok suka di sini? Supaya dekat toilet gitu ternyata. Lah kenapa nggak nongkrong depan pintu toilet sekalian, sana lebih dekat gitu saudara. Haleluya. Kok bukannya mau lebih dekat dalam hadirat Tuhan, kok malah mau ibadah dekat-dekat toilet sih? Aneh nggak saudaraku ya? Aneh tapi nyata. Kita belajar untuk paling tidak melakukan hal-hal kecil tapi berbeda. Haleluya. Itu akan melatih kita untuk menyikapi hidup ini dengan berbeda. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku datang ke kantor besok, sikapi dengan berbeda. Sikapi dengan berbeda. Pak Albert, kantor kita MOR di BOM
di AKR tahun depan akan dibangun juga akan diruntuhkan. Kami harus cari tempat sementara juga yang lain. Begitu dengar pengumuman itu dari pihak pengelola, rasanya hati itu nyes gitu, tempat ini akan diruntuhkan. Kami sudah 20 tahun di situ, tempat yang penuh kenangan. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Itu kan kami terima berita hari Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya masuk ke kantor. Rasanya masuk ke kantor itu tuh rasanya itu kayak, oh Tuhan, ini tempat yang indah sekali ya Tuhan. Masuk ke ruangannya, ngelihat ke toiletnya. Dulu aku masuk ke sini rasanya saya sudah tanpa perasaan lagi. Tapi hari itu kami masuki dengan hati yang bersyukur. Saudara, tiap hari yuk minta kayak gitu sama Tuhan. Ketemu istri, melek mata oleh istri atau suami di sebelah, jangan sudah nggak dianggap orang karena setiap hari melihat itu gitu saudaraku ya. Tapi kita lihat seolah-olah ini baru pertama kali melihat gitu loh saudara. Coba dah praktek. Nanti kan setiap hari kita merasakan sukacita. Haleluya, amin. Ya coba deh. Ya kan, ke kantor juga gitu. Ya rasanya ke kantor yang sama lagi, parkir di tempat yang sama, masuk ke ruangan yang sama, duduk di meja yang sama, ketemu rekan-rekan kerja yang sama, elu lagi. Tapi coba besok masuk ke kantor dengan bilang gini, aku mau masuk ke kantor, ke tempat kerja seperti pertama kali aku masuk tempat kerja ini. Haleluya, amin. Saudara, waktu pertama kali kerja bersyukur kan? Tapi waktu sudah rutin, lama-lama sudah tidak bersyukur lagi. Tapi mari kita mengalami pengalaman Pentakosta yang mengubahkan, supaya kita tidak pernah sama lagi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Petrus, ini pertama kalinya, kalau saudara baca teliti ya, ini pertama kalinya Petrus melakukan mukjizat loh. Ngawur gak? Biasanya kan Yesus gitu ya kan ya. Ini pertama kali. Gereja Tuhan, maaf ya, udah lama nggak main mujizat kan, jarang kan. Ini kenapa kita nggak minta hari-hari ini? Kami di komunitas doa pagi, tiba-tiba Tuhan gerakkan gini ya. Kenapa kok cuma bahasa roh? Mana karunia menafsirkan bahasa roh? Mana karunia bernubuat? Mana karunia melakukan mujizat? Kenapa kita tidak minta dari Tuhan? Ini waktunya. Waktu kami mulai adakan itu, yuk, jangan takut ngomong. Sampaikan sesuatu yang Tuhan suruh sampaikan. Pertamanya belepotan, au. Tapi lama-lama mulai mengalir, saudara. Pak, aku kok melihat ini dari Tuhan. Apa ya Pak artinya? Yang lain Tuhan kasih pengertian. Bla bla bla. Saudara, mujizat pasti terjadi bagi kita yang merindukannya. Untuk kami buat Tuhan kita. Mari kita berdua kepala, kita berdoa.